BOS BOSP. BOSP ini merupakan bantuan operasional satuan pendidikan, yang dimana bahwa BOSP itu berupa bantuan. Ya, ada perbedaan yang sangat signifikan antara bantuan dengan biaya. Ya, kita harus pahami apa itu bantuan, apa itu biaya. Yang dimana kalau bantuan, tentu namanya bantuan, ya, ini tidak bisa membiayai semua kebutuhan karena berupa bantuan. Bantuan itu ada ukurannya, ya, kemampuannya berapa, itu yang kita bantu, ya. Sehingga dalam hal ini tentu Bapak dan Ibu, ketika kita mengelola dana BOSP, maka kita idealnya melakukan proses perencanaan kegiatan ideal, ya. Oke, tapi sebelum kita jauh berbicara nanti di perencanaan seperti apa, begitu ya, hal-hal yang perlu dilakukan apa, nanti akan kita bahas. Kita kegiatan sampai sore ya Pak? Oke. Enggak sampai maghrib, saya juga butuh istirahat. Tenang. Dekat kan rumahnya dari sini Bapak dan Ibu? Dekat. Dekat lah, jauhan saya Pak, dari Jakarta. Oke, baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu terkait dengan dana BOSP di tahun 2025 itu ada perubahan, ya, ada perubahan regulasi karena ada kebijakan yang tentu lahir berdasarkan daripada perubahan pemerintahan di Indonesia. Sehingga di tahun 2025 ada Permendikbud nomor 8 tahun 2025. Ini regulasi yang baru. Bapak Ibu harus paham. Karena pengelolaan dana BOS bukan pakai Permendikbud Ristek nomor 63, bukan. Tapi kita sudah beralih ke Permendikbud nomor 8 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP. Ini tentu terkait dengan pengelolaan. Nah, apa saja pokok-pokok perubahannya di tahun 2025? Meskipun sekarang kita mau akhir, tapi tetap, ya, tetap dalam artian di tahun 2026 regulasinya tetap sama. Ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pun sudah mendengar informasi yang terbaru, ya. Apa yang informasi yang terbaru terkait dengan ASN P3K paruh waktu. Nah, ini sudah ada di sini? Tidak ada. Nah, maksudnya saya di Kabupaten Kaimanan gitu ya. Nah, idealnya ini sudah ada informasi yang disampaikan. Ideal. Ada namanya kalau ASN, nah, itu kan yang kemarin kan ada guru ASN P3K paruh waktu. Nah, kemarin kita ada surat edaran dari Pak Menteri terkait dengan proses SE nomor 13 tahun 2025 terkait dengan P3K paruh waktu, pembiayaan dan sebagainya, ya. Kalau masalah P3K paruh waktunya bagaimana Pak? Nah, ini tentu kepegawaian yang lebih paham atau BKD. Ini sudah ada informasinya P3K paruh waktu. Bukan berarti kerjanya
cuma setengah hari, bukan. Ya. Pak, ada ASN, kan guru itu ada ASN, guru itu kan ada ASN. ASN itu kan ada P3K, ada PNS. Ya, nah, tahun ini, selain ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Ya, itu di BKN menyampaikan seperti itu. Ada P3K paruh waktu. Ya, yang tentu ada perbedaannya antara P3K paruh waktu dengan P3K yang sudah penuh waktu. Ya, bukan berarti dalam hal pekerjaannya dia hanya mengerjakan setengah, bukan. Pekerjaannya tetap, cuma masalah pembiayaannya yang berbeda. Ya, mungkin kalau P3K penuh waktu itu kan sudah masuk ke APBD penggajian. Ya, nah kalau P3K paruh waktu ini yang masih digodok, artinya masih dalam proses, karena P3K paruh waktu ini sesuai dengan regulasinya dari Menpan RB gitu ya, itu penggajiannya menyesuaikan dengan gaji yang berlaku saat ini. Ya, artinya apa? Ya penggajiannya saat ini menggunakan apa? Tapi kan kita harus pahami, ya, saat ini kebijakan dana bosnya saat ini itu adalah bahwa, ini saya sampaikan dulu biar Bapak dan Ibu tahu juga bahwa ada ASN P3K paruh waktu. Ini tentu diperuntukkan bagi guru-guru yang kemarin tidak lolos ke P3K penuh waktu. Dalam hal apa? Tentu BKN dalam rangka apa? Ingin apa ya? Bukan ingin menghilangkan, bukan. Ingin memperjelas statusnya. Sebetulnya itu, sehingga nanti di sekolah itu tidak ada lagi apa? Honore. Semua jadi ASN. Cuma ASN-nya tadi ada yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Idealnya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan memang saat ini dana bos secara jelas bahwa yang dibayar honornya dari dana bos itu adalah non ASN. Itu yang jadi masalah.